daripada yang didoakan. Dasar ayatnya mana, saudara? Bahkan kalau kita mengatakan iman lebih kuat, itu relatif loh. Apa tolak ukur iman lebih kuat? Ada orang yang punya iman lebih kuat di janji Tuhan yang A, tapi dia tidak kuat di janji Tuhan yang B. Ada orang yang punya iman yang kuat di janji Tuhan B, tapi dia tidak kuat dalam janji Tuhan yang C. Apa? Ukuran iman lebih kuat itu apa? Bahkan saya pernah mengkhotbahkan, kalau tidak salah itu ada 4 jenis ujian iman. Jadi ujian iman itu bukan cuma masalah. Ada 4 jenis ujian iman. Ada orang yang kuat di iman di ujian yang pertama, tapi dia lemah di ujian yang kedua. Karena itu, kalau ada seseorang atau ada sebuah prinsip tanpa Anda sadari masuk dalam alam bawah sadar saudara, kenapa kau tidak berani mendoakan? Imanku ini tidak kuat kok. Sudah, saya ingin berangus hari ini, saya akan ingin gebuk hari ini, saya ingin hajar prinsip ini. Tidak ada dasar ayatnya. Orang yang mendoakan harus punya iman lebih kuat daripada yang didoakan. Tidak ada. Apa dasar kebenarannya? Yang pertama, jadi prinsip yang salah, saya akan hajar dengan prinsip yang benar. Apa dasar keberanian dalam mendoakan? Yang pertama, yakin Allah itu adalah Jehovah Rafa. Yakin Allah itu penyembuh. Saudara yakin Allah itu adalah Allah penyembuh? Saudara minimal saudara sudah punya satu dasar yang kuat untuk saudara mendoakan. Yakobus 5:14. Yakobus 5:14. Nanti saya juga bantu ajar bagaimana cara mendoakan saudara. Dan kalau waktu mencukupi, saya akan menjelaskan apa hubungannya karunia kesembuhan dengan pengobatan medis. Yakobus 5:14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 15 perhatikan. Dan doa yang lahir dari iman yang kuat. Amin. Amin. Saya baca lagi ya. Dan doa yang lahir dari iman yang kuat. Amin. Saya baca lagi ya. Dan doa yang lahir dari iman yang kuat. Amin. Kok amin toh? Mana doa yang lahir dari iman yang kuat? Ya. Tolong perhatikan, jangan percaya semua perkataan pendeta. Ya, banyak penyesatan. Tolong, karena itu kalau saudara datang retreat tidak bawa Alkitab, ya tetap diampuni Tuhan sih, tetap. Ya, tetap diampuni Tuhan. Tapi saudara mudah tersesat. Ya, tolong jangan mudah percaya perkataan hamba Tuhan. Ya. Apa? Apakah ada doa yang lahir dari iman yang kuat? Ya, doa yang lahir dari mana? Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, menyembuhkan. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa yang lahir dari, dikatakan iman yang kuat? Doa lahir dari iman apa? Iman bahwa Allah itu Jehovah Rafa. Jadi kalau ada teman sakit ya, ada orang yang mungkin mentalitasnya terganggu, tidak perlu nunggu. Imanku belum kuat, baru 1 menit yang lalu aku bertobat. Percaya tidak Tuhan bisa menyembuhkan? Percaya, sudah doa yang lahir dari iman, titik. Ayat 17, ini dikuatkan lagi. 17. Elia adalah manusia? Ya. Kok kayak sekolah minggu sudah? Enggak apa-apa, itu bagus, semangat ya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah, poinnya bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama sekian waktu. Poinnya disungguh-sungguh berdoa. Berarti dasar yang kuat pertama, yakin Allah itu Jehovah Rafa, dan kita sungguh-sungguh berdoa. Dasar yang benar kedua. Nah ini penting.
1 Korintus 12 ayat 9. Terima kasih buat tim multimedia yang telah berjuang menayangkan ayat. Ya, karena di sini banyak teman-teman yang tidak membawa Alkitab. Ya. Tuhan ampuni, tapi jangan ulangi lagi. 1 Korintus 12 ayat 9. Ya, tadi kan ada yang didoakan dibaptis Roh Kudus kan? Apalagi orang sudah dibaptis Roh Kudus, saudara. Ini salah satu dari 9 karunia roh. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Wow, karunia untuk menyembuhkan ini di dalam versi King James dikatakan the gift of healing. Gift, hadiah. Karena itu kenapa kesembuhan itu hadiah. Dasar yang kedua, keberanian kita mendoakan. Apakah saudara yakin kesembuhan itu kedaulatan Tuhan? Apakah saudara yakin kesembuhan itu adalah kedaulatan Tuhan? Ini saudara mulai tidak percaya sama saya. Kalau tadi sangat percaya, sekarang mulai berhati-hati. Bagus. Bagus. Saudara nanti baca ya Mazmur 103 ayat yang ketiga. Ya nanti saudara baca sebelum tidur, meskipun saya tidak yakin saudara akan membacanya. Ya, di sana dikatakan bahwa kesembuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Maksudnya seperti ini. Ada banyak orang akhirnya tidak berani mendoakan orang. Kenapa? 10 kali aku mendoakan orang sakit dan 10-10-nya sama-sama meninggal. Atau aku mendoakan orang sakit 20 kali, tidak ada yang sembuh. Bagaimana mungkin aku ini punya iman untuk mendoakan? Loh, ini yang kadang-kadang jadi jangkar. Saya beri contoh, saya beri analogi agar saudara mudah mengingat. Ada yang di sini kepengen jadi dokter? Kepengen jadi dokter? Oke, saya tanya. Ya. Untuk kuliah dokter, itu lama loh. Setelah 4 tahun, ada lagi kerja praktik 2 tahun, terus ada lagi spesialis 4 tahun, anggap aja 10 tahun. Tapi saya tanya, pernah enggak ada dokter, sudah 10 tahun kuliah, sekolah, belajar segala macam teknik pengobatan, terus ngobati orang sakit, orang itu tidak sembuh langsung tutup praktek. Pernah enggak? Saya enggak pernah ketemu loh. Dokter, kenapa kamu tutup praktek? Enggak yakin lagi dengan diriku. Ngobati 20 tidak sembuh, tutup praktek. Enggak ada. Loh dokter saja yang tidak percaya Tuhan, itu yakin kesembuhan kedaulatan Tuhan kok. Apalagi saudara yang cuma diperlengkapi 45 menit, doakan orang tidak sembuh, loh kok kehilangan kepercayaan diri. Jangan tutup praktek. Jangan malu mendoakan lagi, jangan takut. Dokter 10 tahun ngobati penyakit yang sama, dulu sembuh, bisa tidak sembuh. Dokter aja kok tidak sembuh. Loh kesembuhan itu kan kedaulatan Tuhan. Loh apalagi kita yang cuma diperlengkapi 45 menit teman-teman. Yakin kesembuhan kedaulatan Tuhan? Jangan pernah tutup praktek. Doakan orang sampai 99 kali. Tidak sembuh, jangan pernah tutup praktek. Mungkin saja kesembuhan tidak terjadi pada saat itu. Tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba mendoakan lagi. Dia menuai dari apa yang kau doakan. Kita sama-sama tidak tahu, saudara. Tapi kita meyakini apa yang kita tabur itu tidak pernah sia-sia. Sekali lagi yang pertama, yakin Allah Jehovah Rafa? Yakin kesembuhan kedaulatan Tuhan? Oh, saudara sudah punya dasar dalam mendoakan orang. Jadi doakan tidak sembuh, tidak apa-apa. Minder, dokter tidak pernah minder, apalagi kita sama-sama. Yang ketiga, dasar kebenaran ketiga, keberanian untuk engkau mendoakan. Nanti praktek ya. Nanti setelah ini praktek ya. Ya. Masa yang sakit selalu doakan pendeta, PDT, bosan. Masa sembuhnya di KKR kesembuhan, bosan. Kalau kesembuhan di KKR kesembuhan, wah normal, enggak geger dunia. Tuhan cuma bisa bekerja di gereja, loh. Tapi kalau kesembuhan terjadi di sekolah-sekolah, orang yang kau dekati ajak pelan enggak bertobat, didoakan sembuh. Besok gereja, siap. Loh. Anda capek nginjil, teknik penginjilan, 1, 2, 3, 4.
kadang bisa diberangus dengan sebuah perkara supranatural dia alami. Yang ketiga, dasar yang kuat yang ketiga. Sebelum yang ketiga, saya tanya. Kalau ada orang lumpuh, boleh enggak mendoakan orang lumpuh juga? Boleh ya. Kalau Anda misal sakit batuk, enggak sembuh-sembuh, boleh enggak mendoakan orang sakit batuk? Jangan minder ya. Ada orang yang disuruh doakan, loh aku aja sakit enggak sembuh-sembuh kok. Loh, lihat tokoh Elisa. Elisa itu di Alkitab dipakai Tuhan luar biasa. Makanan beracun dikasih tepung. Kapak tenggelam didoakan mengapung. Ya, orang mati didoakan bangkit. Tapi Elisa itu mati sampai meninggal. Jadi Elisa itu punya penyakit tidak sembuh-sembuh sampai meninggal. Tapi dia tetap bisa dipakai Tuhan untuk doakan kesembuhan kok. Tapi Elisa waktu mati, tulang-tulangnya mampu membangkitkan orang mati. Loh, jadi kalau saudara sakit, jangan kehilangan kepercayaan diri. Saya juga tidak pernah ketemu loh. Dokter sakit gigi, saya tidak berani ngobati orang sakit gigi, tidak ada hubungan. Ya, saudara sakit apapun tetap berani mendoakan, apalagi kalau saudara sehat. Yang ketiga, dasar yang kuat mendoakan, belas kasihan atas orang tersebut. Markus 1 ayat 40 sampai 42, saudara catat saja ya. Seringkali Tuhan mengatakan tergeraklah Tuhan oleh belas kasihan. Teman-teman, saya percaya Tuhan itu punya perasaan loh. Kalau Tuhan punya perasaan, dan kau betul-betul punya belas kasihan terhadap orang tersebut, masakah kuasa Tuhan tidak bekerja? Ya. Belas kasihan. Ya. Saya seringkali, lanjut aja deh nomor 2, karena terbatasnya waktu ya. Hizkia harusnya meninggal. Waduh, sampai nangis. Hati Tuhan jatuh, ditambah umurnya. Teman-teman, siapa yang di sini percaya bahwa Allah itu Bapak kita? Percaya? Allah itu adalah Bapak kita. Tuhan itu sayang sama kita. Saya beritahu satu prinsip yang penting. Apa yang mengusikmu, itu juga mengusik Allah loh. Apa yang membuat hancur hati saya, itu juga membuat hancur hati Allah saya. Itu menjadi dasar yang kuat. Kalau saya doakan seorang Tuhan, saya sayang sama anak ini. Harus sembuh. Teman-teman di Pasiran pasti pernah tahu. Satu anak saya penyakit jantung berlubang. Sembuh. Yang satu setelah operasi minus 30. Minus 30. Saya doakan. Tuhan tolong, setelah operasi semuanya, Tuhan tolong, sembuh. Yang terakhir kemarin, saya belum cerita di Pasirian ini Bu Bibi. Yang terakhir kemarin setelah istri saya kena tumor otak, ya tetap melalui medis, tapi 3 tahun kemudian, istri saya itu mengalami penyumbatan jantung yang sangat, penyumbatan jantung yang cukup kronis. Jadi naik 2 lantai, istri saya itu ngos-ngosan. Lalu dokter mengatakan segera CT scan semua, karena ini sangat berbahaya sekali. Saya doakan. Minggu lalu, saya terima hasil. Skala penyumbatan antara 0 sampai 400. 0. Saya berharap saudara bukan hanya terinspirasi mendengarkan kesaksian ini, tapi hidup saudara juga harus menginspirasi orang-orang di sekelilingmu. Terinspirasi baik, tapi menjadi inspirasi itu lebih baik. Ayo teman-teman, kalau kamu sayang sama seseorang, engkau doakan, Tuhan punya perasaan. Pandangan yang salah kedua,
Nah ini banyak betul. Sehingga membuat orang itu salah juga dalam langkah mendoakan. Ini pandangan yang salah yang kedua. Orang yang didoakan harus memiliki iman kepada Yesus bahwa dia bisa disembuhkan. Itu ada loh orang-orang yang, kamu percaya Yesus bisa menyembuhkanmu? Tidak percaya? Ya tidak bisa. Atau sudah didoakan tidak sembuh, imanmu kurang kuat. Loh kok makin merasa tertuduh ya? Kok batuannya kok selalu benar gitu loh. Tidak sembuh, imanmu sih kurang kuat gitu kan. Loh, sehingga kadang-kadang sebetulnya tidak salah. Kamu percaya Tuhan bisa menyembuhkanmu? Tidak percaya? Ya sudah, tidak bisa didoakan. Tidak ada dasar, begini. Salah. Orang yang kita doakan, tidak punya iman disembuhkan pun, tidak apa-apa. Ada dasar-dasar ayatnya. Mari kita lihat. Kisah 3:3. Kisah 3:3. Oke. Kisah pasal 3 ayat yang ketiga. Ya, jadi mulai saat ini, tidak peduli temanmu kepercayaannya apa. Tanya, mau didoakan? Mau. Percaya Tuhan bisa menyembuhkan? Tidak percaya? Tidak apa-apa. Doakan aja. Ya, tidak apa-apa. Kecuali dia mengatakan, aku tidak mau didoakan. Ya sudah. Ya, jangan kepahitan. Itu loh didoakan tidak mau, sakit hati aku. Loh kan aneh. Waduh. Ayo kisah 3:3 ini dasar ayatnya. Siapa yang bilang orang kita doakan harus punya iman bahwa dia bisa disembuhkan, baru kita harus mendoakan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Jelas loh, dia pengemis. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Apa itu sesuatu? Sedekah jelas. 6. Tetapi Petrus berkata, percaya Tuhan bisa menyembuhkan? Tidak. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan berjalan. Tidak harus. Percaya Tuhan? Tidak harus. Dikasih pertanyaan? Tidak salah. Tapi kalau dia tidak percaya, tetap didoakan. Fakta lagi, tidak perlu dibuka dah. Yohanes pasal 5, itu tentang orang lumpuh di kolam Bethesda. Ya, Yesus tanya, mau tidak engkau sembuh? Loh, orang lumpuh ini tidak mengatakan, aku mau. Oh, kalau mengatakan aku mau, dia punya iman terhadap Tuhan. Dia mengatakan seperti ini. Itu loh, kalau malaikat turun di kolam itu, tidak ada orang yang tolong aku. Karena itu kenapa sampai saat ini aku tidak sembuh. Berarti orang lumpuh ini punya iman terhadap malaikat atau punya iman terhadap Tuhan? Bayangkan, orang lumpuh ini punya iman terhadap malaikat, tidak punya iman terhadap Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi sekali lagi, kalau orang kau doakan tidak percaya Tuhan, mungkin karena kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Anton, tapi apakah iman tidak penting? Penting. Ya. Ada beberapa perikop, Tuhan tanya, percayakah aku bisa menyembuhkan? Percaya, kesembuhan terjadi. Tapi ada yang tidak punya iman juga kesembuhan bisa terjadi. Kesimpulannya apa? Catat ini, ingat ini, memorikan ini. Iman itu adalah penunjang, bukan penentu. Paham prinsip ini? Iman itu faktor penunjang, punya iman lebih baik. Tapi bukan menjadi faktor penentu. Bagaimana cara mendoakan? Ya. Ada orang mendoakan itu seperti ini loh. Tuhan, aku minta dia sembuh, tapi terserah Tuhan. Doakan lagi. Tuhan, aku minta dia sembuh, tapi terserah Tuhan. Bahkan ada orang mendoakan, mulai titik awal mendoakan, semuanya isinya cuma terserah Tuhan. Loh kalau semuanya terserah Tuhan, ya terus ngapain didoakan? Loh terserah kan? Sekali lagi itu tidak salah. Suatu ketika saya mendoakan seseorang, dan saya doakan gini, Tuhan harus sembuh. Harus sembuh. Di samping saya, itu ada seseorang yang lebih senior umurnya. Setelah saya doakan orang ini, saya keluar dari pintunya dia, lalu saya langsung dipanggil oleh orang ini. Pak
Anton tadi salah mendoakan. Oke. Yang mana yang salah? Pak Anton kok sok tahu? Harusnya yang paling tahu itu sembuh atau tidak, itu kan harusnya Tuhan. Harusnya Pak Anton diakhiri dengan terserah Tuhan. Saya tidak berdebat. Terima kasih Pak. Karena apa yang dia katakan juga tidak salah kok. Salahnya di mana? Tidak salah, saya katakan terima kasih Pak. Ya, terima kasih buat masukannya. Saya tidak mau berdebat. Orang yang lebih muda aja saya dengar, apalagi orang yang lebih senior. Tapi kalau saya doakan ngomong harus sembuh, saya juga punya dasar ayat. Ibrani 11. Malah dasar ayatnya saksi-saksi iman. Malah dasar ayatnya ini adalah pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 39. Kenapa saya berani doakan harus sembuh? Harus sembuh. Saya punya dasar firman juga. Dan tidak perlu ini menjadi sebuah perdebatan. Tapi maksud saya seperti ini loh. Kalau doakan terserah Tuhan, imannya bagaimana bisa bangkit, saudara? Dan mereka semua ini adalah ciri-ciri pahlawan iman. Ya, panggung pahlawan iman itu berisi oleh orang-orang seperti ini. Siapa itu pahlawan iman? Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kesimpulan saya, siapa itu pahlawan iman? Pahlawan iman itu bukan seperti ini. Kita minta sesuatu, Tuhan kabulkan. Imanku kuat. Tidak. Justru iman yang kuat itu muncul. Waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita imani, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Jadi waktu saya mendoakan, kita mendoakan, Tuhan harus sembuh. Tapi kalau tidak terjadi pun, Tuhan tetap baik dan itulah pahlawan iman. Jadi tidak apa-apa, harus sembuh. Selama nafas masih ada dalam tubuhnya, harus sembuh. Daud setelah berzina, anaknya sudah diberitahu Tuhan, anakmu mati. Tapi Daud tetap ngotot enggak? Tetap ngotot enggak? Minta agar anaknya itu diberi anugerah sama Tuhan tidak mati. Tetap ngotot atau tidak? Ikut sekolah minggu lagi lebih rajin ya. Nah, tapi saya tidak tahu apakah itu diajarkan di sekolah minggu atau tidak. Gitu ya. Nah, mungkin materinya terlalu berat karena perselingkuhan seperti itu. Nah, Daud tetap ngotot. Tuhan, tolong beri anugerah buat anakku. Tapi anaknya akhirnya tetap mati enggak? Setelah anaknya meninggal, ya sudah, Daud tetap akhirnya melanjutkan pemerintahannya. Selama anak ini masih bernafas belum mati, Daud ngotot doa kepada Tuhan. Tapi kalau sudah mati, ya sudah, Tuhan tetap baik. Jadi teman-teman, kalau saudara mendoakan, doakan penuh otoritas. Tuhan harus sembuh. Mutlak harus sembuh. Selama nafas masih ada dalam tubuhnya, selama nafas masih ada dalam paru-parunya, mutlak doakan harus sembuh. Jangan harus sembuh Tuhan. Tapi terserah Tuhan. Ya. Imannya itu kan muncul turun. Sudah kalau doa itu lawan arus. Ya. Terakhir dah, ini yang terakhir aja. Atau ini perlu. Apa hubungan pengobatan medis dengan kesembuhan? Saudara setuju enggak? Teman-teman setuju enggak? Kalau ada orang sakit minum obat, bentuk dia percaya kepada Tuhan, dia tinggalkan obatnya. Enggak usah minum obat. Percaya enggak? Percaya apa tidak? Ayo, percaya apa tidak? Lu bukti percaya kan harusnya tinggalkan obat. Setuju apa tidak? Nah, boleh ragu-ragu kan? Ya saya perlu jelaskan ini. Apa hubungan antara pengobatan medis dan kesembuhan? Karena ada hamba Tuhan mengatakan gini, kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka lupakan medis. Saya tidak setuju. Medis dengan karunia kesembuhan, itu bisa terjadi kombinasi. Ya, nanti khawatir, tinggalkan obat, ternyata tambah parah. Tuhan punya rencana yang lain buat hidupmu. Ya. Wah, tambah sakit. Waduh, tiba-tiba tambah sakit. Tuhan punya rencana yang terbaik. Loh itu kan
Kita permainan kata-kata, saudara. Karena saya pernah nemukan, tinggalkan obat. Loh, Pak kok tambah sakit? Percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah ini kan permainan kata-kata, saudara. Nggak, polanya bisa kombinasi. Lukas itu dokter loh. Jadi kalau ada seseorang mengatakan bahwa kalau percaya kesembuhan tinggalkan medis. Kasih 2 pertanyaan ini kepada orang itu. Saya ajari saudara jadi orang yang pinter. Apakah mujizat Tuhan harus meniadakan inisiatif manusia? Saya beri contoh ya. Saudara percaya Tuhan akan memelihara kehidupanmu? Mulai besok enggak usah sekolah, enggak usah kerja. Masuk akal enggak? Sama. Percaya Tuhan bisa menyembuhkanmu, tinggalkan obat. Itu sama seperti percaya Tuhan memelihara saya? Percaya, enggak usah kerja. Uang jatuh, Tuhan memelihara. Burung pipit yang tidak menabur, tidak menuai. Ya, jadi kalau ada orang tanya, tinggalkan obat. Tanya, Pak, apakah mujizat Tuhan harus meniadakan inisiatif manusia? Tapi tetap penuh dengan respek. Pertanyaan yang kedua, apakah penggunaan obat bertentangan dengan Tuhan? Ya sudah. Jadi kalau saudara punya obat, tetap aja minum obat. Kalau semua tidak mau berobat, kasihan yang jadi dokter. Kasihan jadi dokter. Dengar prinsip ini penting. Kesembuhan medis, kesembuhan secara medis, tidak menurunkan derajat kemahakuasaan Tuhan. Memangnya kalau ada orang sembuh karena medis, lalu tiba-tiba Tuhan tidak berkuasa. Oh, tidak ada hubungan. Orang bisa dioperasi dengan cara apapun, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki dia sembuh, dia tidak akan pernah sembuh. Jadi penyembuhan karena medis itu tidak pernah menurunkan derajat kemahakuasaan Tuhan. Yang terakhir ini penting sekali. Peringatan buat kita semua, kalau suatu ketika kita ini dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan. Ini penting sekali, 3 poin terakhir. 3 menit terakhir. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14. Ya, saya berdoa jika besok, siapa tadi namamu? Revin. Ya, jadi besok kalau Revin doakan orang sakit sembuh, enggak usah buat kartu nama, ahli kesembuhan. Enggak perlu ya. Ya enggak perlu, hamba Tuhan penuh pengurapan kesembuhan. Enggak perlu. Ya, sudah. Ini saya kasih peringatan dulu daripada terpeleset. Ya, terus besok jual tiket kesembuhan. Aduh. Ya, ini peringatan buat saudara yang dipakai anugerah kesembuhan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15, langsung 15 aja deh. Ini kisah tentang Naaman. Elisa dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan. Lihat ini. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya, ini Naaman, kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Garis bawahi kata tidak ada Allah kecuali di Israel. Ya, tidak ada Allah kecuali di Israel. Yang pertama, peringatan pertama, kesembuhan harus berujung memuliakan nama Tuhan, bukan metode. Ya. Jadi jangan sampai suatu kan nanti sapu tangan saudara bisa nyembuhkan, besoknya Anda jual sapu tangan. Nah, enggak perlu ya. Wah, tiba-tiba sepatu Anda dipegang, sembuh orang lumpuh sembuh. Besok jualan sepatu. Enggak perlulah ya. Itu di Sungai Yordan tidak pernah dijual tiket kesembuhan loh. Setelah Naaman sembuh, besok jual tiket. Ayo, siapa yang mau disembuhkan? Enggak pernah ya. Itu kalau mau jual sesuatu, nanti lama-lama hamba Tuhan jual bayangan. Loh, kan bayangan Petrus nyembuhkan kan? Ayo bayanganku saya jual. Wah, tambah enggak logis semuanya. Ya. Jadi enggak perlu beli peralatan-peralatan ini loh. Media kesembuhan yang terhebat. Ya, orang megang ini sembuh langsung jual ya. Sudah enggak perlu. Yang kedua ayat ke-16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku ini menjadi pelayan. Ingat kita hanyalah pelayan. Kuasanya Tuhan, kita ini cuma pelayan. Saya beri contoh analogi. Saya suka analogi agar mudah membayangkan.
Ini lampu. Lampu ini menyala karena ada kabelnya, betul enggak? Tapi kalau kabel enggak ada listrik bisa enggak? Kita ini cuma kabel. Listriknya Tuhan. Memang sih, kalau listrik tanpa kabel nyalakan lampu, sulit. Ya itu lampu surya. Ya, Tuhan langsung kasih kesembuhan. Tapi lampu seperti ini butuh kabel, tapi kabel enggak boleh sombong, karena yang membuat nyala itu adalah listriknya. Kita ini cuma kabel, sehebat-hebatnya kita ini cuma kabel extensionnya Tuhan. Kabel enggak boleh sombong, enggak dikasih listrik, kabel enggak pernah berfungsi apa-apa. Ya, kita ini hanyalah pelayan. Berikutnya, ayat 16 juga, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Ya, sesungguhnya aku tidak menerima apa-apa. Yang ketiga, jaga diri. Jangan ambil keuntungan. Ya, enggak menutup mata, kadang kalau kita dipakai karunia kesembuhan, nama kita bisa muncul, tapi jaga hati kita. Yuk, teman-teman, hari ini saya mengajak kita praktek, saya minta pemain musik worship leader untuk maju ke depan. Ya. Masih ingat dua pandangan yang salah? Kenapa orang takut mendoakan? Yang pertama? Aduh, saya lega, saudara ingat gitu ya. Jangan sampai pertama forget, kedua lupa, ketiga lali. Ya, 4 pulang, saudara. Yang pertama tadi apa? Harus pandangan yang salah. Iman kita harus lebih kuat. Oh, enggak. Ya. Apa dasar yang kuat kita mendoakan? Yang pertama, Allah itu adalah Jehovah Rafa. Yakin Allah itu adalah penyembuh? Yang kedua tadi apa? Kesembuhan adalah kedaulatan Tuhan. Yang ketiga apa? Belas kasihan. Ya. Ingat Tuhan punya perasaan. Kalau kita menangisi sesuatu, masakah Tuhan tidak mengabulkan? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya minta worship leader pujikan lagu yang